أذان. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dengan karunia Allah Ta'ala, hari ini Jalsah Salanah Inggris dimulai. Para tamu dari berbagai penjuru negeri dan berbagai negara di dunia sedang datang atau telah datang untuk menghadiri Jalsah. Mereka semua adalah tamu-tamu Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam yang datang ke sini khusus untuk tujuan agama. Jadi, penghormatan kepada para tamu ini pun memiliki kemuliaan yang istimewa. Dengan karunia Allah Ta'ala, di setiap negara di dunia, dimanapun Jalsah Salanah diadakan, baik anak-anak, pemuda, laki-laki, dan perempuan, mereka di sana memahami bahwa mereka harus mengkhidmati para tamu Jalsah. Dan untuk itu mereka semua menawarkan diri sebagai relawan. Terlepas dari kenyataan bahwa kecondongan orang-orang duniawi kini telah berubah, para anggota jemaat yang mukhlis tetap mempersembahkan diri mereka untuk melayani para tamu Hazrat Masih Maud alaihissalam. Dan sebagaimana telah saya katakan, mulai dari anak-anak hingga dewasa, serta mereka yang sibuk dengan berbagai pekerjaan duniawi, pada hari-hari ini mereka mengambil cuti dari pekerjaan mereka dan mempersembahkan diri untuk berkhidmat. Mereka adalah orang-orang yang memahami bahwa Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk mengkhidmati, menghormati, dan memuliakan para tamu. Hazrat Rasulullah SAW telah menganjurkan hal ini melalui perbuatan dan sabda beliau. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam pun telah berulang kali mengarahkan perhatian ke arah ini. Allah Ta'ala berfirman, "Berikanlah kepada para musafir hak mereka." Demikian pula, contoh Hazrat Ibrahim alaihi salatu wassalam tercatat dalam Al-Quran Suci, bahwa ketika para tamu datang kepada beliau, beliau tidak bertanya kepada mereka setelah melihat mereka apakah mereka akan makan atau tidak, melainkan segera menyembelih seekor anak sapi, lalu memanggangnya, kemudian menyajikannya di hadapan para tamu. Demikian pula dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Hazrat Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memenuhi hak yang layak bagi tamu, atau tunaikanlah hak tersebut. Ketika ditanyakan, apakah hak yang layak itu? Beliau SAW bersabda, itu adalah mengkhidmati tamu selama 1 hari 1 malam. Di tempat lain juga terdapat riwayat, khidmatilah ia selama 3 hari. Ini memang khusus untuk tamu-tamu tertentu. Pada umumnya, orang-orang yang datang ke rumah seseorang, mereka datang untuk beberapa hari. Secara umum, ketika seseorang datang dengan suatu maksud, maka hendaklah dijamu dengan baik. Inilah perintah bagi kaum muslim. Dan pada hari-hari jalsa ini, para tamu yang datang telah menempuh perjalanan jauh. Mereka datang dari negara-negara lain, dan mereka pun akan tinggal lebih dari 3 hari. Selama mereka tinggal, berapapun lamanya, hal itu berada di bawah pengaturan jemaat. Selama 3 hingga 4 minggu atau 2 hingga 3 minggu, jemaat mengkhidmati mereka. Dan untuk itu merupakan karunia besar dari Allah Ta'ala bahwa jemaat memiliki tenaga kerja dalam jumlah yang begitu besar untuk mengkhidmati para tamu ini, yang bukanlah tenaga kerja berbayar.
Selama 3 hingga 4 minggu, para sukarelawan mempersembahkan diri mereka untuk tujuan ini. Bahkan, pengaturan penerimaan tamu di sini, di Inggris, telah menjadi begitu luas dan besar, sehingga langgar khana Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam berjalan sepanjang tahun. Dan untuk melayani di langgar khana ini, banyak orang yang memiliki usaha sendiri, sebagian memiliki restoran sendiri, sebagian memiliki usaha catering. Mereka semua sepanjang tahun mempersembahkan sebagian waktu mereka untuk mengkhidmati para tamu. Dan keistimewaan ini kini dimiliki oleh jemaat Inggris juga, karena khilafat berada di sini. Dan dengan kehadiran Khalifah Waqf, datang dan perginya berbagai orang ke sini menjadi sangat banyak. Dan karenanya pengkhidmatan tamu pun harus dilaksanakan. Pengkhidmatan tamu secara umum di sini terus berlangsung, dan dengan karunia Allah Ta'ala, para anggota jemaat melaksanakan pengkhidmatan tamu ini dengan sangat baik. Semoga Allah Ta'ala memberikan balasannya kepada mereka semua. Selain para pekerja, banyak pula orang yang memberikan pelayanan sebagai sukarelawan resmi, sebagaimana yang telah saya katakan. Namun, bagaimanapun juga, pada hari-hari ini, sebagaimana yang telah saya sampaikan, ini adalah hari-hari jalsah. Kita harus secara khusus memperhatikan para tamu. Dan sebagaimana yang telah disabdakan oleh Hazrat Rasulullah SAW, bahwa hormatilah tamu itu sepenuhnya dan muliakanlah ia, karena hal ini adalah penting bagi keimanan kita dan penting bagi keimanan kepada Allah dan hari akhir. Ini pun merupakan salah satu syarat keimanan, yakni seorang mukmin adalah orang yang memuliakan tamu, yang berakhlak baik, dan yang memperlakukan para tamunya dengan keramahan. Jadi, inilah kehormatan yang sangat besar yang sedang diperoleh oleh ribuan sukarelawan kita pada hari-hari ini, yang di antara mereka terdapat para pemudi dan wanita, terdapat para pemuda dan laki-laki, terdapat pula mereka yang berusia lanjut maupun yang berusia muda. Jadi, mereka semua sedang mendapatkan kehormatan ini, dan mereka harus selalu mengingat bahwa kehormatan yang sedang mereka dapatkan ini baru akan terpenuhi apabila mereka memenuhi kewajiban memuliakan tamu. Mereka akan memperlakukan setiap tamu dengan hormat dan mulia, akan bersikap ramah, dan akan memperhatikan perasaan mereka. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda, perasaan tamu itu sangat halus dan lembut. Oleh karena itu, hendaklah selalu memperhatikannya. Jadi, kita tidak boleh melupakan bahwa kita harus mengkhidmati para tamu dalam segala hal. Jika kita telah mempersembahkan diri kita, maka demi meraih keridhaan Allah Ta'ala, kita pun harus berusaha semaksimal mungkin untuk menunaikan kewajiban ini, agar sebagai imbalan dari pengkhidmatan ini, Allah Ta'ala pun ridho kepada kita, dan sejauh yang kita mampu, kita dapat memenuhi hak pelayanan kepada para tamu Hazrat Masih Muhammadi alaihissalam. Para panitia kita yang mengkhidmati tamu atau kepanitiaan yang ada dalam jalsah kita pun sangat mengesankan di mata tamu dari luar yang bukan anggota jemaat maupun yang non-muslim. Mereka merasa heran melihat bahwa makanan untuk ribuan orang sedang dimasak, dan para sukarelawanlah yang memasaknya. Kemudian makanan itu pun dihidangkan kepada mereka secara teratur, dan mereka pun dilayani. Lalu ada satu pengaturan lengkap para panitia yang dijalankan di sini, yang di dalamnya terdapat pengaturan lalu lintas, pengaturan pemberian makan, pengaturan kebersihan, pengaturan memasak, dan pengaturan pasokan air. Singkatnya, terdapat banyak sekali departemen yang di dalamnya dengan karunia Allah Ta'ala, para sukarelawan jemaat sedang bekerja, dan bukan hanya bekerja saja, bahkan dengan karunia Allah Ta'ala,
mereka bekerja dengan cara yang sangat baik. Orang-orang luar yang melihat ini merasa sangat terkesan. Ini pun merupakan salah satu sarana tabligh. Maka setiap petugas yang datang ke sini, yang sebagiannya adalah orang-orang yang lama dan berpengalaman, namun mereka yang baru pun hendaknya mengingat bahwa Anda telah datang ke sini untuk mengkhidmati para tamu Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Jadi, berusahalah sepenuhnya untuk memenuhi hak tersebut dan penuhilah hak yang menjadi milik tamu. Ini sangat diperlukan bagi keimanan Anda. Dalam sebuah riwayat disebutkan tentang sejauh mana Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalatu wassalam biasa melayani para tamu atau mengatur agar mereka diperhatikan. Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalam sangat memperhatikan pengkhidmatan dan penghormatan kepada para tamu. Hafiz Hamid Ali Sahib ditugaskan untuk memperhatikan para tamu di Langgarkhana. Maka beliau, yakni Hazrat Masih Maud alaihissalam, senantiasa mengingatkannya agar menjaga perhatian khusus terhadap para tamu, dan pada hari-hari biasa pun layanilah mereka sesuai dengan kedudukan para tamu. Dengan karunia Allah Ta'ala, pada hari-hari biasa, para tamu jemaat yang datang, sejauh mungkin jemaat melayani mereka dalam batas kemampuan dan sumber dayanya. Namun pada hari-hari jalsah, perhatian seperti halnya itu tidak dapat diterapkan. Di sini, pelayanan tamu bersifat umum. Oleh karena itu, dalam hal ini pun sangat diperlukan kehati-hatian dan perhatian yang besar. Seorang sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menuturkan, kira-kira pada tahun 1902, ketika saya sedang dalam perjalanan dari Aman Abad menuju Qadian, saya sedang duduk menunggu perjalanan ke Qadian di stasiun Lahore. Di sana saya bertemu dengan seorang teman. Akhirnya kami berdua pun memulai perjalanan menuju Qadian. Di tengah perjalanan hujan terus turun. Kami tiba di Batala dan hujan sedang turun dengan sangat deras. Bagaimanapun juga kami turun di sana dan menyewa delman lalu berangkat menuju Qadian. Ketika sudah mendekati Qadian, beliau berkata, mungkin nanti hujan akan berhenti. Alhasil, kami tiba di Qadian Darul Aman, dan ketika kami tiba, kami berdua ditempatkan atas perintah Hazrat Aqdas di kamar yang pada hari-hari itu. Ketika peristiwa yang sedang beliau ceritakan ini terjadi, adalah sebuah toko buku. Kemudian, pada waktu sarapan pagi, kami dijamu dengan sarapan yang sangat istimewa. Makanan pun dihidangkan dengan sangat mewah dan penuh perhatian. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam berulang kali bertanya kepada Syah Sahib, yakni tamu lain yang bersama dengannya, jika Anda mengalami kesulitan apapun, maka beritahukanlah, jangan sampai ada kesulitan. Jadi kepada banyak tamu lainnya pun beliau bertanya dengan cara yang sama seperti itu. Beliau alaihissalam sangat menghormati para tamu hingga derajat yang paling tinggi. Kemudian demikian pula Manzur Ahmad Sahib dari Behera menulis, ayah saya yang terhormat adalah seorang Ahmadi sejak masa yang sangat awal. Pada tahun 1894, beliau datang bersama ibunya untuk pertama kali ke Qadian guna menemui Hazrat Khalifatul Masih Awal. Dan bersama ibunya pun beliau mengucapkan baiat pada saat itu juga. Khalifah Awal semasa kecil pernah belajar kepada kakek saya, dan istri ketiga dari kakek saya itu juga merupakan saudara angkat Hazrat Khalifah Awal. Saya bertanya kepada ayah saya yang terhormat, apakah ada suatu peristiwa yang Anda ingat ketika pada masa itu biasa datang ke Qadian? Maka beliau menceritakan, pada suatu hari, kami 8 orang bersama Hazrat Aqdas sedang makan siang di Masjid Mubarak, yang pada waktu itu masih dalam keadaan pertamanya. Kami sedang makan di dalam masjid. Pada saat itu masjidnya masih sangat kecil dan tidak ada tempat duduk bagi para tamu. Di sanalah beliau biasa mendudukkan mereka, 8 hingga 10 orang berjejer dalam satu barisan. Hazrat Khalifatul Masih Awal sendiri pun turut hadir dalam majelis tersebut.
ada 2 macam lauk yang biasa datang dan sudah dimasak dari dalam rumah, dan keduanya mengandung daging. Hazrat Masih Maud alaihissalam kadang-kadang mengambil sepotong daging dari tempat lauk itu, berulang kali mengambil dari tempat lauk beliau, lalu meletakkannya ke tempat lauk orang lain. Setiap potongan daging yang datang di piring beliau, beliau meletakkannya ke dalam lauk orang lain. Khalifah awal pun melakukan hal yang sama dengan melihat contoh huzur demi menghormati para tamu. Kadang-kadang para tamu mengungkapkan keinginan akan sesuatu. Suatu kali seorang tamu mengungkapkan keinginannya bahwa ia ingin makan mangga. Di tengah-tengah makan, beliau alaihissalam bersabda, "Sungguh ide yang sangat bagus yang terlintas di benak Anda untuk makan mangga bersama makanan ini." Maka seseorang yang lain yang duduk di sana dari antara para tamu atau dari orang-orang setempat berkata, "Bolehkah saya pergi ke pasar sekarang untuk mengambilkan mangga?" Huzur bersabda, "Tidak, duduklah." Selang beberapa saat datanglah sebuah paket yang di dalamnya ada seseorang yang telah mengirimkan mangga, dan mangga itu berjumlah 8 buah. Orang-orangnya pun berjumlah 8, dan paket yang datang itu pun berisi 8 buah mangga. Huzur memberikan satu persatu mangga kepada masing-masing orang, dan mangga yang menjadi bagian beliau sendiri pun beliau potong-potong, lalu kemudian beliau hidangkan kepada semua orang, dan beliau terus menjamu para tamu. Demikian pula Hazrat Badruddin Sahib dari Malerkotla, beliau berkata, "Pada suatu hari hamba yang lemah ini sedang menimba air dari sumur asrama bersama ayah saya. Waktu telah menunjukkan pukul 9 malam dan sholat isya pun telah selesai dilaksanakan. Huzur datang ke sumur dengan membawa sebuah mangkuk di tangan yang berisi susu dan roti tawar. Lalu beliau bersabda kepada ayah saya, 'Babaji, apakah ada tamu yang masih lapar?' Maka ayah saya menjawab, 'Huzur, Mia Najmuddin telah menanyakan ke semua tempat dan telah kembali. Semua orang telah makan.' Kemudian Huzur bersabda, 'Baiklah, kalau begitu ikutlah bersama saya.' Maka kami berdua, ayah dan anak, ikut serta bersama Huzur. Ketika pergi ke rumah tamu untuk menanyakan kepada para tamu, tidak ada seorang pun yang ditemukan. Semua telah makan. Kemudian kami berkata bahwa di sana ada sebuah toko milik Syar Muhammad yang pada saat itu masih buka. Ketika sampai di sana, seseorang berkata, 'Huzur, saya ingin makan susu dan roti tawar.' Maka Huzur pun memberikan mangkuk itu kepadanya. Allah Ta'ala pun menghendaki agar tamu tersebut diberi makan melalui tangan Hazrat Masih Maud alaihissalam, dan memang tamu itu pun membutuhkannya. Allah Ta'ala memasukkan ilham ke dalam hati Huzur agar pergi dan memberi makan para tamu, dan kemudian beliau pun membawa tamu tersebut untuk dilayani. Demikianlah terdapat sangat banyak peristiwa semacam ini yang dijumpai dalam kehidupan beliau. Dalam keadaan biasa pun beliau senantiasa memuliakan tamu. Hal ini karena terdapat perintah mengenai penghormatan, kemuliaan, dan pemuliaan tamu. Terdapat perintah mengenai memberi makan orang yang lapar. Terdapat perintah mengenai memberi makan orang yang membutuhkan. Ini adalah perintah Allah Ta'ala. Demikian pula Hazrat Dr. Hishmatullah Sahib menceritakan sebuah peristiwa yang dialaminya sendiri. Beliau berkata, "Pada suatu malam ketika jalsa berlangsung, saya harus menghadiri rapat sadar anjuman selaku sekretaris jemaat. Rapat tersebut diadakan setelah jalsah, setelah maghrib dan isya, dan hanya para pengurus jemaat yang hadir untuk mengikuti pertemuan itu. Rapat akan diadakan di Masjid Mubarak setelah sholat maghrib dan isya, dan waktunya sangat sedikit. Maka saya berkata bahwa saya akan makan nanti, meskipun pada saat itu saya pun merasa lapar dan saya belum makan sejak pukul 8 pagi. Bagaimanapun juga, karena ini adalah tanggung jawab jemaat, maka saya berkata bahwa saya akan makan nanti saja. Ketika rapat selesai, saya ke Langgarkhana pada malam yang sudah larut. Saat itu sudah pukul 11 malam dan saya merasa sangat lapar. Ketika saya pergi ke antara orang-orang jemaat saya dan menanyakan perihal makanan di sana, ternyata diketahui bahwa makanan sudah habis. Di sana salah seorang teman kami berkata bahwa makanan saat itu sudah habis. Lalu seorang teman yang pergi dan membawa sepotong roti dari tempat hidangan berkata, "Langgarkhana kini sudah tutup, makanlah potongan ini, cukupkanlah dengan ini untuk hari ini." Maka saya pun mulai mengunyah potongan roti itu.
Saya belum juga selesai memakan potongan roti saat terdengar ketukan keras di pintu kamar kami. Seseorang mengetuk pintu dengan kuat dan terdengar suara yang berkata, "Jika ada tamu yang lapar dan belum makan, hendaklah ia datang dan pergi ke langgarkhana untuk makan." Teman-teman saya pun mendorong saya keluar, dan sesampainya di langgar, kami makan dengan penuh rasa syukur atas apa yang tersedia. Beliau berkata, keesokan harinya, pada pukul 10 pagi, saya melihat Hazrat Masih Maud alaihissalam berdiri di pintu tangga kecil Masjid Mubarak, dan para khudam terlihat berdiri di gang menghadap ke arah Huzur. Huzur sedang menyampaikan sesuatu kepada mereka. Hazrat Maulwi Nuruddin Sahib pun hadir di sana. Huzur dengan penuh penekanan bersabda, pengaturan makanan dan lain-lain bagi tamu haruslah baik. Karena di malam, Allah Ta'ala telah menurunkan ilham kepada saya, Ya ayyuhan nabiyyu, at'imil ja'i' wal mu'tar, yaitu, wahai Nabi, berilah makan orang-orang yang lapar dan orang-orang yang membutuhkan. Alhasil, saya pun mengetahui bahwa kejadian membangunkan saya di tengah malam itu adalah berdasarkan ilham tersebut. Dan ketukan di pintu pada malam itu, serta seseorang yang memberi makan kepada saya, semuanya itu telah diberitahukan oleh Allah Ta'ala kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Dan itulah sebabnya beliau mengutus seseorang. Jadi, inilah orang-orang saleh yang rasa lapar dan penderitaan mereka pun dirasakan oleh Allah Ta'ala. Dan kemudian dia memberitahukan kepada nabinya. Di sana memang terdapat pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga segala sesuatunya dapat terurus dengan baik. Namun di sini, panitia jalsah kita hendaknya memperhatikan hal ini, bahwa para tamu yang datang terlambat, yang kadang telah menempuh perjalanan jauh di malam hari, kadang feri terlambat, perjalanan dari Eropa, kadang pesawat terlambat, terkadang terjebak kemacetan lalu lintas, maka untuk mereka haruslah tersedia pengaturan makanan. Namun hendaknya diperhatikan pula bahwa makanan tersebut dalam kondisi yang baik. Jangan sampai makanan itu telah rusak karena musim yang panas, sehingga Anda menyajikan makanan basi yang kemudian menjadi penyebab timbulnya penyakit. Suatu ketika Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, berikanlah makanan yang sama kepada semua tamu yang datang, yakni kepada semua orang yang datang ke jalsah, berikanlah makanan yang sama jenisnya. Tidak boleh ada pengistimewaan. Atas hal ini, Khawaja Sahib atau seseorang yang lain berkata bahwa ada sebagian orang miskin yang datang, yang di rumah mereka sendiri pun tidak tersedia dal. Mereka bahkan tidak sanggup untuk memasak dal dan hanya makan dengan sambal. Tidaklah buruk untuk memberi mereka makan dal atau sup kacang di sini. Tidak perlu memasak lauk daging untuk mereka. Jika mereka diberi makan dal pun tidak mengapa. Tidak perlu membuat lauk daging untuk mereka. Maka Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, meskipun mereka tidak mendapatkan dal di rumah, namun ketika mereka melihat orang lain makan daging atau pulau, maka dalam diri mereka akan timbul keinginan untuk memakannya pula. Dan jika mereka tidak mendapatkannya, maka hati mereka akan terluka. Ini adalah sikap melukai hati tamu, yakni di satu sisi memberi makan daging kepada seorang tamu yang duduk, sementara yang lain dikatakan bahwa makanlah dal saja. Beliau bersabda, murid-muridku, baik mereka miskin maupun kaya, hubunganku dengan mereka adalah sama. Oleh karena itu, masaklah makanan yang satu jenis. Jika memberi daging pulau atau sebagainya, maka berikanlah kepada semua. Dan jika memberi dal, maka berikanlah kepada semua pula. Ya, jika kalian tidak memiliki kemampuan dan harus memberi makan dal, maka semua akan mendapat dal. Tidak boleh ada sebagian yang diberi daging dan sebagian lainnya diberi dal. Inilah cara-cara Hazrat Masih Maud alaihissalam. Inilah cara beliau dalam memberikan nasihat. Dan inilah cara beliau dalam mengkhidmati tamu. Hazrat Chaudhry Abdul Rahim Sahib pun menceritakan dengan cara yang sama. Suatu kali Hazrat Akdas memberi saya 500 rupiah dan bersabda, pengaturan jalsah diserahkan kepada Anda. Tetapi ingatlah bahwa semua sahabat harus diperlakukan dengan satu cara yang sama dan harus dimasak satu jenis makanan yang sama untuk setiap orang. Dalam keadaan biasa memang berbagai macam makanan dimasak sebagaimana telah saya sampaikan, tetapi untuk hari-hari itu beliau bersabda bahwa hanya satu makanan yang akan dimasak. Beberapa orang berkata agar ini diserahkan ke Hakim Fazluddin Sahib yang telah berpengalaman.
Namun Huzur tidak memberikan jawaban apapun dan tetap bersabda kepada Chaudhry Abdurrahim Sahib, "Andalah yang mengurus pengaturan ini." Pada saat itu, Khawaja Kamaluddin Sahib datang kepada saya dan berkata kepada saya, "Siapkanlah nasi untuk saya karena Huzur telah menyerahkan pengaturan makanan kepadamu." Maka saya pun mengatakan kepadanya, "Saya mendapat perintah dari Hazrat Sahib bahwa hanya satu jenis makanan yang harus disiapkan untuk semua orang. Oleh karena itu, jika Anda ingin makan nasi, maka datanglah dengan membawa izin terlebih dahulu." Khawaja Sahib berkata, "Untuk nasi mengapa harus meminta izin?" Maka saya pun berkata, "Kalau begitu saya pun tidak dapat memberikan sebutir nasi pun tanpa izin dari Huzur." Atas hal itu beliau menjadi sangat marah, dan selama berada di sini beliau tetap marah kepada saya. Bagaimanapun juga, para tamu pun harus memperhatikan hal ini, bahwa makanan apapun yang dimasak dan apapun yang didapat di bawah pengaturan langgar khana, hendaklah dimakan dengan sabar dan syukur. Dan ketika Anda datang ke sini atas undangan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, dan datang dengan tujuan bahwa kita harus mendapatkan hidangan rohani di sini, maka perhatian yang lebih besar harus diarahkan kepada hidangan rohani tersebut. Dan jika ada kekurangan atau kelebihan dalam hal makanan sekalipun, hendaklah bersabar atasnya dan janganlah menuntut apapun. Sebagian orang, meskipun tidak mengajukan tuntutan yang berlebihan, mereka pergi ke bazar dan berusaha makan di sana. Dan di sana toko-toko pun tetap buka hingga larut malam. Kemudian pihak pengurus pun harus menghadapi kesulitan. Dan dalam kondisi saat ini, terutama kondisi cuaca yang kering, memasak makanan di luar dan terkadang hingga larut malam, sementara beberapa bagian panitia sudah menyelesaikan pekerjaan mereka, sehingga pengawasan pun tidak sepenuhnya terjaga. Dan terkadang hal ini menjadi rentan. Oleh karena itu, para tamu pun hendaklah memperhatikan hal ini, bahwa dalam 3 hari ini, apapun yang didapat, makanlah dengan sabar dan syukur, dan janganlah mengungkapkan dengan cara apapun bahwa makanan ini tidak kami sukai dan kami tidak mau memakannya. Bersamaan dengan ini, saya pun ingin mengatakan, janganlah pernah menyia-nyiakan makanan. Ambillah makanan sesuai dengan apa yang bisa Anda makan. Dan sebagaimana yang telah saya sampaikan, hal yang terpenting adalah hidangan rohani, yang karenanya kita datang ke jalsah. Dan disinilah kita harus lebih memperhatikan demi memperbaiki kehidupan rohani kita. Adapun makanan jasmani, itu didapat berkat karunia Allah Ta'ala dan pasti akan tersedia. Selama 3 hari, manusia bisa bersabar dan bersyukur dengan makan sedikit atau memakan sesuatu yang terkadang tidak disukainya. Demikian pula, Syekh Zainal Abidin Sahib mengatakan, pada masa Huzur, terdapat perhatian khusus dalam menyediakan makanan bagi para tamu. Dalam keadaan biasa pun, Huzur selalu memberikan perhatian khusus dalam menjamu para tamu. Saudara saya, Hafiz Hamid Ali, menceritakan, suatu ketika, kemungkinan besar saat jalsah salanah, ada 4 kuali nasi yang telah dimasak. Pada masa itu, 4 kuali pun sudah terbilang banyak. 2 kuali berisi zardah atau nasi manis, dan 2 kuali berisi pulau atau nasi daging. Suatu hari, Huzur pergi ke langgar khana di pagi buta dan berkata kepada juru masak, "Tolong angkat tutupnya dan kami ingin melihat nasinya." Ketika diangkat, Huzur tidak menyukai aromanya, terasa seolah ada bau busuk. Maka Huzur pun memeriksa kuali yang lain dan bersabda bahwa kedua kuali zardah tidak baik keadaannya. "Buanglah ke kolam, makanan ini tidak layak untuk dimakan manusia." Beliau bersabda, "Apabila kami sendiri tidak menyukai aromanya dan rasanya pun terasa berubah, baik rasanya maupun baunya yang sulit untuk ditahan, maka bagaimana mungkin para tamu akan menyukainya? Oleh karena itu, tidak mungkin saya memberikan kepada para tamu sesuatu yang saya sendiri tidak menyukainya. Maka buanglah ke kolam dan biarkanlah terbuang di sana. Binatang-binatang akan memakannya." Inilah kehati-hatian Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Oleh karena itu, para panitia yang bertugas memasak juga harus berhati-hati. Khususnya pada hari-hari ini, karena sekarang sedang musim panas. Sebagaimana telah saya sampaikan, pengelolaan makanan harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga makanan tetap terjaga dengan baik dan tidak dibiarkan terlalu lama.
khususnya makanan seperti dal dan sejenisnya yang cepat pembusukan. Hal ini harus benar-benar diperhatikan. Sebelum makanan dihidangkan, pastikan terlebih dahulu bahwa kondisinya telah diperiksa dengan seksama. Demikian pula dengan kepanitiaan lainnya. Setiap panitia di setiap departemen harus berusaha semaksimal mungkin untuk memperhatikan kenyamanan para tamu, baik bagian kebersihan kamar mandi, bagian lalu lintas, bagian parkir, maupun bagian keamanan. Adapun petugas keamanan tentu harus menjalankan tugas pengamanan, namun mereka juga harus bersikap hati-hati serta memperlakukan orang lain dengan penuh sopan santun dan hormat. Bukanlah tugas panitia keamanan untuk menunjukkan sikap yang tidak pantas sehingga membuat para tamu merasa tidak nyaman atau beranggapan bahwa mereka diperlakukan dengan kata-kata yang keras. Oleh karena itu, kita hendaknya memberikan perhatian khusus terhadap hal-hal tersebut. Demikian pula pengaturan untuk menjaga ketenangan di dalam area jalsah. Dalam menegakkan disiplin, lakukanlah dengan penuh kehati-hatian, khususnya ketika berinteraksi dengan para tamu wanita. Saya pun ingin menyampaikan kepada para tamu, kita hendaknya merenungkan bahwa ketika kita telah menempuh perjalanan dan bersusah payah untuk hadir di tempat ini, tentu ada tujuan yang ingin dicapai. Memang kesulitan perjalanan pada masa sekarang tidak sebesar seperti pada zaman dahulu. Tetapi bagaimanapun juga, perjalanan tetaplah perjalanan. Oleh karena itu, setiap orang yang datang ke sini hendaknya menyadari bahwa ia hadir untuk memenuhi tujuan jalsah dengan menghormati harapan dan keinginan Hazrat Masih Maud alaihissalam. Selama mengikuti jalsah selama 3 hari ini, hendaknya senantiasa diingat bahwa kita harus mendengar seluruh rangkaian acara jalsah dengan tertib dan sungguh-sungguh. Janganlah 3 hari ini dihabiskan dengan duduk mengobrol atau berjalan ke sana kemari. Sebaliknya, setiap kali acara jalsah dimulai, kita harus segera memasuki jalsah gah atau menuju tempat-tempat yang telah disediakan bagi laki-laki, perempuan, anak-anak, maupun peserta tambahan di lokasi-lokasi yang telah ditentukan. Di sana kita hendaknya duduk dan dengan khidmat menyimak acara jalsah. Demikian pula bagi para ibu yang telah disediakan tempat khusus untuk duduk bersama anak-anak mereka, hendaknya mereka duduk dengan tenang di sana sambil menyimak jalsah. Disediakannya tempat khusus bagi ibu bersama anak-anak bukan berarti para ibu dapat saling mengobrol satu sama lain. Berusahalah semaksimal mungkin untuk berbicara hanya apabila memang diperlukan, misalnya untuk menenangkan atau menghibur anak. Jika ada anak kecil yang menangis, tentu boleh melakukan apapun yang diperlukan untuk menenangkannya. Namun apabila para ibu mulai saling bercakap-cakap, hal itu akan menimbulkan kegaduhan. Keadaan seperti ini tidak seharusnya terjadi karena akan mengganggu peserta lain yang sedang mengikuti jalsah. Bahkan seringkali muncul keluhan bahwa bukan anak-anak yang paling banyak menimbulkan suara, melainkan para ibu yang saling berbincang. Mereka mengira bahwa karena berada di tenda khusus ibu dan anak, mereka bebas untuk bercakap-cakap. Padahal anggapan ini tidak benar. Pengaturan tempat tersebut dibuat agar para peserta yang tidak membawa anak dapat mengikuti jalsah dengan tenang, sekaligus agar para ibu yang membawa anak pun dapat mendengarkan acara dengan nyaman. Oleh karena itu, hendaknya setiap orang berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi percakapan. Demikian pula, meskipun selama berlangsungnya acara jalsah, bazar ditutup, namun pada waktu-waktu di luar acara, ketika bazar dibuka, para tamu pun hendaknya tetap menjaga disiplin dan berhati-hati. Jangan sampai terjadi sesuatu yang merusak suasana di tempat tersebut. Dalam membeli barang, hendaknya dilakukan dengan sabar dan penuh ketenangan. Terkadang terjadi keramaian. Tokonya hanya satu atau stan yang tersedia hanya satu, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Namun dalam keadaan seperti itu pun, setiap orang hendaknya bersikap sabar, tabah dan toleran. Hanya dengan cara demikianlah Anda akan menjadi orang yang memenuhi tujuan jalsah. Mengenai seperti apa Ahmadi yang diinginkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam, beliau bersabda, "Hendaklah kalian menjadi orang-orang yang bertakwa dan yang mengamalkan kebajikan, karena tanpa takwa Allah Ta'ala tidak akan ridho."
क्योंकि बगैर तकवा के अल्लाह ताला राजी नहीं। Jadi, Anda sekalian yang datang ke sini, tujuan utama Anda hendaknya adalah untuk meraih tujuan tersebut, yaitu memperoleh takwa. हासिल करना है। Untuk itu, dengarkanlah jalsah dengan duduk tenang. खुशी से बैठकर जलसा Baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan, hendaknya melakukan hal yang sama. Apabila tujuan ini tercapai, barulah Anda akan dapat mengambil manfaat dari hal-hal yang disampaikan dalam jalsah dan dari tujuan yang karenanya jalsah ini diselenggarakan. Untuk itu, setiap orang yang datang ke sini hendaknya saling bertemu dengan kasih sayang dan penuh kecintaan. जलसे में हर Budayakanlah mengucapkan salam. Di seluruh lingkungan jalsah, hendaknya tercipta suasana yang dipenuhi ucapan Assalamualaikum. Setelah acara-acara jalsah selesai dan Anda saling bertemu, berjumpalah dengan penuh kasih sayang dan kecintaan. Jika masih ada perselisihan atau rasa tidak senang yang telah lama tersimpan terhadap seseorang, maka hapuskanlah. Berusahalah semaksimal mungkin agar kita tidak melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan suasana yang tidak nyaman. Memang ada sebagian orang yang kurang memiliki sifat sabar dan lapang dada. Tidak berarti 100% orang mempunyai kesabaran dan ketabahan yang tinggi. Terkadang ada orang yang kesabarannya sangat rendah. Namun pada hari-hari ini, mereka hendaknya bertindak dengan takwa dan berusaha meningkatkan kesabarannya. Berusahalah meraih ridho Allah Ta'ala. Hilangkanlah permusuhan pribadi, atau setidaknya jangan sampai permusuhan pribadi itu menjadi penyebab rusaknya suasana. हॉल में Jangan pula menyulitkan pihak panitia. और इंतजामिया को भी मुश्किल Ingatlah selalu bahwa tujuan baik yang karenanya Anda datang ke sini itulah yang harus Anda capai. Jika tujuan itu tidak tercapai, maka tidak akan ada manfaatnya. तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। Di sini memang telah diatur penyelenggaraan sholat secara teratur. Namun orang-orang yang tinggal lebih lama, yaitu yang menginap di tempat-tempat penginapan jemaat, meskipun jalsah telah selesai, hendaknya tetap memperhatikan perhatian penuh terhadap sholat dan berusaha menunaikannya secara berjamaah. Demikian pula, semua yang selama hari-hari ini tinggal di tenda-tenda atau gah-gah, hendaknya memperhatikan bahwa selama 3 hari ini juga diadakan sholat tahajud. Apabila dibangunkan pada waktu tahajud, hendaknya segera bangun, berikan perhatian khusus terhadap hal ini. Adapun menjaga sholat 5 waktu secara teratur, tentu itu sudah semestinya. Namun, sholat tahajud juga hendaknya diupayakan secara khusus, karena inilah salah satu tujuan Anda datang ke sini. Apabila ini diraih, maka Anda akan menjadi orang-orang yang memperbaiki kehidupan Anda sendiri sekaligus kehidupan anak keturunan Anda. Demikian pula saya ingin menarik perhatian mengenai masalah parkir. Di parkir pun, parkirlah kendaraan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh panitia. Ketika dilakukan pemeriksaan kendaraan, jika antreannya panjang, bersabarlah dan tetaplah tenang, dan tunggulah giliran Anda untuk menjalani pemeriksaan. Jangan bertindak tergesa-gesa. और चेकिंग करवा कर आए। Para tamu hendaknya tidak menjadi penyebab timbulnya kesulitan dalam bentuk apapun bagi tuan rumah maupun panitia. या इंतजामिया के लिए किसी किस्म की दिक्कत का बायस Demikian pula, baik para tamu maupun para petugas hendaknya memperhatikan satu hal lagi, khususnya mengingat keadaan negara saat ini dan adanya kebencian serta permusuhan terhadap kaum muslim di kalangan sebagian orang. ना पाया जाता। Maka hendaknya semua orang tetap memperhatikan keadaan sekitar dan bersikap waspada. Apabila melihat sesuatu atau seseorang yang mencurigakan, segera hubungi panitia. Bahkan ketika sedang duduk mengikuti jalsah pun, hendaknya tetap saling memperhatikan keadaan di sekitar satu sama lain. Demikian pula di hari-hari ini karena cuaca kering. Sebagaimana telah saya sampaikan, ada kemungkinan terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, di tempat-tempat penginapan, jangan menyalakan api. इसके लिए अगर जरूरत पड़े Bahkan jangan menyalakan sebatang korek api sekalipun. Apabila memang ada keperluan, hubungilah panitia. Namun, jangan menyalakan api atau menimbulkan percikan api di sembarang tempat. Hendaklah setiap orang berhati-hati, karena hal itu dapat menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Demikian juga, kemarin saya juga telah menyampaikan kepada para panitia bahwa para tamu yang menggunakan mobil-mobil lama hendaknya berhati-hati. Banyak tamu yang datang dengan mobil lama dan mesin mobil mereka mudah menjadi panas. Jika mobil diparkir di atas rerumputan, hal itu dapat menimbulkan risiko kebakaran. Demikian pula pada sebagian mobil lama terkadang terjadi kebocoran oli.
Oleh karena itu, para pemilik kendaraan seperti itu hendaknya berhati-hati pada saat memarkir kendaraan. Mereka juga hendaknya memberitahu panitia bahwa mobil mereka memiliki kekurangan tersebut, sehingga panitia dapat mengarahkan mereka ke tempat parkir yang lebih aman. Perhatikan pula masalah kebersihan. Di satu sisi, panitia berusaha menjaga kebersihan toilet dan fasilitas lainnya. Di sisi lain, setiap orang juga hendaknya menjaga kebersihannya setelah menggunakan toilet atau kamar mandi. Jangan sampai meninggalkannya dalam keadaan air menggenang di lantai atau kotor. Setiap tamu hendaknya berusaha memberikan perhatian khusus terhadap kebersihan, sebagaimana sabda Rasulullah bahwa kebersihan merupakan bagian dari iman. Bukankah kita datang ke sini memang untuk meningkatkan keimanan kita? Oleh karena itu, aspek kebersihan juga tidak boleh diabaikan. Selama hari-hari jalsa ini, setiap orang hendaknya menganggap dirinya sebagai seorang panitia dan memberikan perhatian khusus terhadap kebersihan. Berusahalah untuk meningkatkan derajat keimanan Anda. Selama hari-hari ini, berikan perhatian yang lebih besar kepada zikri ilahi. Pada waktu-waktu luang, dimanapun Anda berada, perbanyaklah membaca solawat kepada Nabi SAW, berdoa dan beristighfar. Daripada membicarakan hal yang sia-sia, sibukkanlah diri dengan zikir ilahi. Demikian pula selama hari-hari ini terdapat beberapa pameran yang diselenggarakan. Anda juga harus meluangkan waktu untuk mengunjunginya, serta melihatnya dengan penuh perhatian. Hal ini akan bermanfaat bagi Anda, baik dari segi pengetahuan maupun dari segi agama. Jadi, apabila hal ini dilaksanakan, insya-Allah Ta'ala Anda akan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari jalsah. Semoga Allah menjadikan Anda semua termasuk orang-orang yang memperoleh manfaat dari jalsah ini dalam setiap seginya, memperoleh manfaat dari segi agama, dari segi rohani, dan juga dari segi ilmu pengetahuan. Semoga keberkatan jalsah senantiasa menjadi bagian dari kehidupan Anda dan terus menjadi bagian dari kehidupan generasi yang akan datang. Semoga Anda juga menjadi orang yang mewujudkan tujuan diutusnya Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. InsyaAllah pada sore ini akan dilangsungkan acara pembukaan jalsah. Hendaknya Anda menyimak dengan seksama pidato tersebut. Demikian pula pidato-pidato para pembicara lainnya dan berusahalah untuk mengamalkannya. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan taufik kepada kita semua untuk melaksanakannya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.